Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz-ustazah, Bapak Ibu, keluarga besar SIT Mutiara Hati rahimakumullah. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang pertama, tidak lupa marilah kita haturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan rasa syukur kita, ungkapan rasa syukur kita di dalam hati yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah memberikan banyak kebaikan kepada kita. Dan kebaikan-kebaikan itu kalau kita hitung tentu kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ketika kita membandingkan seberapa kebaikan, seberapa keburukan yang ada pada diri kita, tentu dan pasti kebaikannya lebih banyak. Tetapi sebagian manusia ini seringkali ketika ditimpa keburukan sedikit saja, ini merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan kebaikan kepadanya. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang tidak ada rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita ini sebagai seorang muslim, ketika ada keburukan sedikit, ini kita berlindung kepada Allah. Kita berlindung dari keburukan itu. Dan kita tetap berharap kepada Allah, karena pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita minta selagi kita minta sesuatu yang baik-baik. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita aturkan kepada uswah hasanah kita, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saudara-saudara rahimakumullah, kita tentu sudah hafal satu ayat ya yang sangat ini sekali, sangat familiar sekali, yang bunyinya wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ya, sepotong. Wasta'inu bis-sabri was-salah, dan kalian mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabirah, dan sesungguhnya hal itu adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang besar. Illa 'alal khashiyin, kecuali bagi orang-orang yang hatinya khusyuk. Ya, ayat ini memberikan petunjuk kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita bahwa semua manusia, yang pertama semua manusia ini pasti memerlukan pertolongan. Tidak ada manusia yang tidak memerlukan pertolongan. Wabil khusus adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya ketika kita ditimpa ujian, ditimpa musibah, ya memang akan ada orang yang menolong, tapi sebenarnya yang maha menolong ya ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang menolong kita, ini karena memang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rekomendasi kepada orang itu, ya, artinya menggerakkan hati orang itu untuk menolong kita. Nah, bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, dalam ayat tadi dijelaskan wasta'inu. Yang pertama bis-sabri, kemudian yang kedua was-shalah. Jadi yang pertama adalah sabar, kemudian yang kedua adalah salat. Ya, sabar dalam arti ya kita menguasai hati kita supaya kita tetap tabah dalam menjalaninya, supaya kita tetap optimis di dalam menjalani kehidupan ini meskipun banyak rintangan-rintangan, banyak hambatan-hambatan. Ya, ini sabar. Termasuk puasa ini adalah salah satu dari hal yang membuat kita bisa bersabar karena menahan sesuatu. Ya, ini sabar. Insya Allah untuk kata sabar ini kita semua sudah paham, mafhum. Jadi kita paham dengan kata sabar. Kemudian yang kedua wassalah, dan sholat. Ya, sholat ini bukan berarti hanya satu perbuatan saja yaitu sholat. Tapi sholat ini menjadi satu hal yang paling penting, ya gitu. Jadi
Jadi sholat ini adalah sesuatu hal yang paling penting untuk menyertai usaha kita agar kita bisa menghadapi musibah-musibah itu dengan baik. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabirah, dan ini adalah sesuatu yang berat. Ya. Sabar dan sholat ini memang sesuatu yang berat ketika dirasakan. Ya, apalagi oleh orang-orang yang tadi ya rasa syukurnya kepada Allah ini kurang. Maka di sini Allah SWT memberikan penjelasan illa 'alal khashi'in, kecuali sabar dan sholat ini dilaksanakan oleh orang yang khashi'in, khusyuk. Hatinya khusyuk, hatinya ini betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah menjadi bagian dari khashi'in, maka insyaallah dia akan mudah, ya, dia akan mudah untuk bersabar dan juga melakukan sholat. Saudara rahimakumullah, tentu setiap orang ini akan ditimpa dengan musibah, itu pasti. Apakah musibah itu kecil atau bahkan musibah yang besar, sehingga kita selalu berhati-hati, kita selalu menjaga diri, kita selalu berjaga-jaga, supaya suatu saat ya, jika memang Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan musibah kepada kita, kita dalam kondisi yang siap. Ya, dalam kondisi yang siap artinya ketika menghadapinya, ya kita siap secara lahir dan secara batin, dan kita siap untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi wasta'inu. Jadi hendaknya kita itu selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan orang yang sabar ini adalah orang yang bisa menahan diri ya, ketika di awal kejadian terjadi. Jadi memang ini sangat sulit ketika awal sekali kondisi awal sekali sesuatu itu terjadi, misalnya ada musibah. Ini akan bisa membedakan mana-mana orang yang betul-betul sabar, mana-mana yang tidak sabar, gitu ya. Jadi yang sabar ini ketika di awal ya dia langsung bisa menguasai dirinya. Tapi yang tidak sabar maka di awal itu dia akan ya bisa jadi oleng, ya bisa jadi situ persimpangan ya antara dia apakah akan bersabar selanjutnya atau justru akan sebaliknya. Kalau kita lihat contoh para nabi alaihi salatu wassalam, banyak di antara mereka yang memberikan contoh kesabaran kepada kita. Misalnya kalau kita lihat Nabi Yakub alaihissalam ketika kehilangan Yusuf, kemudian ketika kehilangan adiknya lagi Bunyamin, ini di situ kalau kita melihat ceritanya ini kelihatan sekali bagaimana Nabi Yakub ini menghadapi hal itu dengan kesabaran yang tinggi, atau dikatakan sebagai sabrun jamil, kesabaran yang indah. Ya oke, insyaallah ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ayat ini. Jadi kita selalu menggantungkan diri kepada Allah SWT dengan selalu memohon pertolongan kepada Allah SWT, dan kita bisa meningkatkan kesabaran kita, karena dengan kesabaran ini ya maka musibah-musibah yang ada pada kita ini bisa kita anggap sebagai sesuatu yang ringan. Berat atau ringannya satu musibah tergantung dari hati kita yang menerima. Apabila ada kurang bersalah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.